Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tema renungan saat ini adalah tangan Kristus di dunia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari di tengah reruntuhan Frankfurt, Jerman, setelah Perang Dunia Kedua, ada sekelompok warga paroki berdiri di depan gereja mereka yang hancur akibat bom. Dindingnya retak, kaca jendelanya pecah, dan di antara puing-puing itu mereka menemukan patung Yesus yang rusak berat. Dengan penuh semangat mereka mulai memperbaikinya. Potongan demi potongan disatukan kembali hingga wajah, tubuh, dan kaki Yesus berhasil mereka pasangkan. Namun ada satu bagian yang tak mereka temukan, yaitu kedua tangannya hilang. Beberapa jemaat mengusulkan agar dibuat tangan baru dari batu. Tetapi setelah berdoa dan berdiskusi, mereka justru memutuskan untuk membiarkannya apa adanya. Di bawah patung itu mereka menulis kalimat sederhana, namun menggetarkan, yang bunyinya demikian. Kristus tidak memiliki tangan-tangan lagi selain tangan kita. Setiap orang yang datang beribadah di gereja itu tak pernah melupakan tulisan tersebut. Mereka disadarkan bahwa karya kasih Kristus di dunia kini dilanjutkan melalui tangan manusia, melalui kita semua yang mengaku sebagai pengikutnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagai gambaran, ada seorang anak kecil melihat neneknya berdoa sambil berkata, "Tuhan, kirimlah seseorang untuk menolongku. Aku lapar." Tak lama kemudian tetangga sebelah datang membawa semangkuk sup hangat. Anak itu berkata dengan polosnya, "Nenek, Tuhan mendengarkan doamu. Tapi mengapa dia tidak datang sendiri?" Nenek itu tersenyum dan menjawab, "Tuhan memang tidak datang sendiri, Nak. Ia memakai tangan tetangga kita untuk menolong kita." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, begitulah Tuhan bekerja. Ia memakai tangan-tangan kita untuk menyentuh yang terluka, memakai kaki kita untuk melangkah menuju mereka yang terabaikan, dan memakai mulut kita untuk menyampaikan kasih serta penghiburan kepada mereka yang putus asa. Kristus memang tidak lagi berjalan di jalanan Yerusalem, tetapi ia berjalan melalui langkah kita hari ini. Ia tidak lagi menyentuh orang sakit dengan tangannya sendiri, tetapi ia menjamah mereka lewat belayan kasih kita. Ia tidak lagi mengajar
dari perahu ke tepi danau, tetapi ia berbicara lewat tutur kata lembut yang keluar dari mulut kita. Dunia sedang menunggu tangan-tangan yang mau bekerja untuk kebaikan, bukan hanya berdoa tanpa tindakan. Mungkin seseorang di dekat kita hari ini sedang menanti uluran tangan Kristus, dan tangan itu bisa jadi adalah tangan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi teladan kasih yang sejati. Kini Engkau mempercayakan kami menjadi tangan, kaki dan mulut-Mu di dunia ini. Pakailah hidup kami untuk menyalurkan kasih, perhatian dan pengharapan bagi sesama. Jadikan hati kami seperti hati-Mu yang penuh belas kasih dan kerelaan untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menjadi tangan-Mu di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.